Pola ketatanegaraan itu bisa dilihat dari konstitusinya, membuat struktur ketatanegaraan, organisasi negara, hubungan di antara organ-organ negara, serta hak-hak warga negara. Ya, bahkan ada konstitusi yang membuat batas wilayah, ya, bahas secara tegas, ada yang ya, terkait dengan masa jabatan segala macam. Di dalam konstitusi ya, harus dicantumkan bagaimana cara merubah konstitusi supaya konstitusi bisa dirubah sesuai dengan kepentingan pada waktu-waktu tertentu. Ini Armstrong ini memperlihatkan juga bahwa pada negara-negara modern itu ya konstitusinya ditulis ya apa tujuan negara itu. Ya kalau Indonesia dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kewenangan pemerintah pusat diatur secara diametris dengan kewenangan pemerintah daerah. Sekarang ini di era reformasi setelah amandemen, kekuasaan pemerintah pusat residual. Jadi apa yang tidak dimiliki, apa yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat misalnya urusan pertahanan keamanan, politik luar negeri, moneter, ya, kemudian agama dan pendidikan itu diatur dari kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan itu didistribusikan kepada pemerintah daerah ya dengan prinsip otonomi ya. Artinya daerah itu bebas melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayahnya dengan tetap berpedoman pada aturan-aturan yang telah digarisbawahi oleh konstitusi dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Di dalam konstitusi di beberapa 9 negara itu kan bahwa kekuasaan sentral kekuasaan itu ada di pemerintah pusat. Ya, pemerintah daerah itu tinggal melaksanakan konstitusi di setiap negara ya, terutama yang menjalankan distribusi kekuasaan pada pemerintah daerah. Ada diatur secara tegas apa yang menjadi kewenangan daerah maupun pemerintah pusat. Ya. Tapi kadang-kadang seperti di Amerika ada pertentangan itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti kemarin pemerintahan Washington District of Columbia itu, Washington DC, menggugat Presiden Trump kalau mengerahkan Garda Nasional ya untuk suatu urusan ketertiban sosial. Dia dianggap tidak perlu. Jadi kalau di Amerika polisi itu wewenang Pemda. Pemda mengatur polisi, ada polisi federal, ada polisi negara bagian. Supaya mencegah jangan sampai timbul konflik ya, konflik kekuasaan antar pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Yaitu yang harus diatur ya. Nah, negara federal itu ya, kalau menurut Armstrong disebutkan atau ditegaskan adanya supremasi kekuasaan negara federal dalam konstitusi. Kemudian ada pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara-negara bagian. Ini jelas ini. Ya. Tapi sekarang situasi Amerika sedikit berbeda. Adanya satu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan antara suatu perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Nah, kalau di Amerika perselisihan ini diselesaikan oleh Mahkamah Agung Federal. Kalau di Jerman ya ada sengketa semacam ini diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi Federal. Jadi peradilan yang menyelesaikan, bukan lembaga parlemen sengketa itu. Ya, peradilan. Asumsinya peradilan akan bertindak tidak berpihak, ya, lebih netral, lebih profesional. Jadi terbentuknya negara federal ini ada akar sejarahnya. Seperti Amerika misalnya, negara-negara ex-koloni Inggris mendeklarasikan bergabungnya negara-negara wilayah-wilayah ex-koloni Inggris ini
menjadi sebuah negara. Makanya disebut United States of America. Ya, coba cari di negara lain, beda sejarahnya. Ini para wilayah, kalau di Inggris ini di benua Amerika bersatu bentuk Amerika. Ada proklamasi kemerdekaan di Philadelphia, ya, 1776, dan bersepakat membentuk. Oleh karena itu ketika kesepakatan dibuat, maka disetujui juga batas-batas kekuasaan federal dan kekuasaan negara bagian, termasuk Alaska yang terakhir bergabung. Ya. Ini kesepakatan diatur, walaupun konstitusinya disahkan beberapa tahun kemudian. Ketika setuju para negara-negara bagian bergabung menjadi negara serikat, ditegaskan dalam konstitusi pembagian kekuasaan itu. Kekuasaan negara federal itu ditetapkan secara limitatif, tegas, tidak ada abu-abu bedanya. Kemudian juga kekuasaan negara bagian, ya, atau kekuasaan reserve power. Ya, seperti itu. Nah, ini tetap unik, beda lagi dengan Kanada. Kanada ini sedikit unik ya, beda dengan pembentukannya dengan Amerika. Di Kanada ini kekuatan negara federal tidak sekuat seperti Amerika. Kalau ada sengketa, maka sudah jelas Mahkamah Agung menjadi penengah atau penyelesaian dari sengketa itu. Beda dengan di Swiss. Di Swiss kalau ada sengketa antara pemerintah federal dengan lembaga bagian, diserahkan persoalannya kepada lembaga perwakilan rakyat federal, Federal Assembly. Di sini seperti DPR ya, atau di Amerika itu Kongres. Nah, ini yang setiap negara itu beda-beda ini ya. Dan struktur kekuasaan pemerintahan, ada juga yang melaksanakan pembagian kekuasaan ini tidak terbatas kepada konstitusi tertulis, ya, tapi merupakan campuran antara kekuasaan yang tertulis dan tidak tertulis seperti di Inggris.